Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teman-teman, ngaji antar. Kali ini kita support Miracle Squad untuk mengirimkan donasi berupa kasur, alas tidur untuk santri-santri di Pondok Dalilul Khairat Tasik-Ardi. Kita sedang dalam perjalanan. Insya Allah melewati kali, boy. Oh no! Melewati sawah-sawah. Perjalanan yang luar biasa. Pondok apa yatim? Yatim. Pondok enggak, bukan yatim piatu, ini bukan ya? Pondok Kobong. Oh, Pondok Kobong ya. Kalau dulu yatim piano. Om Japang mana Om Japang? Ini kita mau ngikut sama Om Nanda nih, foundernya ngaji Hunter foundernya Miracle 25 nih, kita jadi Grab. Masya Allah. Oh iya nih, kemarin hujan. Iya, kemarin kita selip juga di sini. Ini muat nggak? Om Nanda, sip. tolong Bismillahirrahmanirrahim. sampaikan ke teman-teman ngaji hunter. Insya Allah kita hari ini mendistribusikan atau menyampaikan titipan dari teman dari Jakarta. Itu ada alas tidur. Kebetulan ada pondok pesantren namanya Dalilul Khairat. Di sana ada kurang lebih sekitar 80 santri, 30 yang perempuan, 50 yang laki-laki. Karena di sana bentuk bangunannya kobong atau gubuk, jadi dan alas tidurnya biasanya masih pakai karpet tipis itu. Ada teman-teman yang memperhatikan dan akhirnya mencoba untuk menginikan. Jalannya hancur, bro. Iya. Jalannya tepi kali. Jadi alas tidur kita kebetulan ada kenalan pabrik dari Inoak. Jadi ya bisa didistribusikan yang dari sana. Insya Allah ini berarti total hari ini baru terdistribusi kurang lebih 24 alas tidur. Tapi kita juga pengen lihat ketersediaan tempatnya. Kalau santrinya memang 80, cuman karena kobongnya sempit, takutnya kalau dikasih 80 malah nggak muat kasurnya gitu kan, alas tidurnya. Ya nanti kita sambil lihat sisanya kita bawa ini 14 berarti 10 lagi ya, sisa 10 kasur lagi. Sambil kita lihat, siapa tahu nanti sobat dari teman-teman ngaji hunter ada yang ingin berpartisipasi. Ayo bareng-bareng kita berpartisipasi support santri-santri di Cilegon, Banten ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan apa kiri? Kanan. Kiri baik lagi kita. Oh iya. Perjalanannya sini, bro. Gak bisa kecil ya. miring. Iya bener. Gak bisa. Nah, ini lokasinya mewah, mepet sawah. Jadi ya, memang lokasinya memang di tengah-tengah sawah. Ya saya rasa jarang yang tahu lokasinya, memang karena nggak ada pelang segala macam. Dan ini pondok pesantren yang salafiyah, dalam arti ilmunya bukan yang modern, bukan sekolah modern, tapi terus kitab saja. Dan tidak di sini cuma dimintai biaya listrik aja sekitar 30.000 rasanya. Makan segala macam ditanggung oleh pengurus pondoknya. Jadi ya kita bisa bantu mereka lah untuk minimalnya meringankan biaya listrik ya. Oke, sampai ketemu nanti kita di Pondok Dalilul Khairat. Dan buat teman-teman yang menyaksikan ngaji hunter, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di channel ngaji hunter ini sedekah satu lagi. Jadi silakan bersedekah. Kita bantu di Miracle Squad. Insya Allah kita menjadi pipanya teman-teman untuk menyalurkan sedekah dari teman-teman. Oke, sampai ketemu di Pondok Dalilul Khairat.
Alhamdulillah hari ini saat ini kita sudah sampai di Pondok Dalilul Khairat untuk membagikan alas tidur dari Miracle Squad. Kita support Miracle Squad untuk mengirimkan sedekah atau apapun lah untuk kegiatan pondok. Alhamdulillah kita sudah berada di Pondok Dalilul Khairat. Ya, inilah kondisi Pondok Dalilul Khairat yang kita datangi hari ini. Inilah kondisi pondok. Teman-teman yang ingin belajar bersama atau ingin melihat kegiatan pondok bisa. Ya, ini ustadznya. Kita lihat-lihat dulu sebentar kan. Ini pondok-pondok dari Khairat. Inilah kondisi kobongan pondok dari Khairat. Masya Allah, teman-teman, inilah para pejuang-pejuang agama Islam. Mereka belajar agama di sini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim ke Pondok Dalilul Khairat. Buat teman-teman Ngaji Hunter atau siapapun yang menyaksikan channel Ngaji Hunter, bisa bersama-sama kita membantu Miracle Squad mendonasikan kebutuhan pondok-pondok dari sobat-sobat dermawan Miracle Squad. Alhamdulillah lokasinya sangat indah kalau buat saya sih. Sebagian yang baru bisa dikirimkan kemarin sudah 14 alat tidur yang sudah dikirimkan oleh Miracle Squad. Mana teman-teman Ngaji Hunter, kita sekarang ada di Pondok Madarajul Ulum Dalilul Khairat. Darul Khairat. Dalilul Khairat. Dalilul Khairat ada di kampung apa namanya? Marga sana, Keramat Watu, arah ke Tasik Ardi. Ini di pinggir sawah nih, kanan kiri sawah, kebun, ya sebelahnya kali. Lumayan nih perjalanannya agak-agak ya sedikit karena becek ya. Mungkin kalau nggak becek enak sih, karena jalannya juga sempit pas-pasan. Alhamdulillah, tapi kita udah nyampe sini nih, bantuin teman-teman yang di Miracle Squad nih, ngirim kasur. Kirain kita nggak banyak kasurnya, nggak taunya cukup satu mobil ternyata. Tapi kita akhirnya bawa yang pentolannya Miracle Squad, Kang Nanda, jadi ya kita cukup berat juga bawa beliau nih. Karena makanya saya bawa pentolan Maxio. Karena emang kalau bawa beliau ini emang harus bikin janji, dan memang waduh agak susah nih untuk ketemunya nih, susah bener. Gawat. Siram. Kita sangat beruntung kita bisa memasukkan beliau, menculik beliau di dalam mobil kita, ini sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kalau seandainya nanti kita ya nggak ngaji aja, kegiatannya kita mau mengumpulkan sedekah di Ngaji Hunter, ngaji bareng, kita kumpulin bareng-bareng. Kalau ada kita setoran ke Miracle Squad ya untuk bantu-bantu beli beras atau beli keperluan pondok yang dibutuhkan apa. Sekarang ini ada proyek mau bikin meja nih buat belajar untuk kepentingan santri-santri yang di sini ya. Insya Allah nanti kita akan galang dana itu supaya ya saling membantu lah, saling menyisihkan harta kita. Intinya harta kita yang dibilang kita bisa ya bawa mati, ya itu kita buat nemenin kita amaliyah kita di tempat kita setelah repot-repot. Itu abah itu. Assalamualaikum. Biasanya kita Sabtu ini ada kurang kemarin kan ngantar kasur kan ya. Nyak tidurnya. Oh itu makanya
Tadi yang mau kita kasih yang tebel gitu kan. Dan tidur. Tidurnya akan enak kan ya Pak? Enak. Makanya kita kasih atau tebal tipis-tipis minimalnya nggak gila. Nanti kalau udah selesai tidur bisa Bisa di ini ya. apa tadinya kan mau kasih apa karpet Palembang ini kan Bang, kata orangnya jangan itu kalau takutnya pas lembab ya jamur. Berapa? 50. 32. Masa 30 tadi. 35 tadi. Ya, 30 kan, 30 kan, 35. Jadi maksudnya digini lah. 35 ini 55 gitu kan agak lebar. Ini 28. Ya 30. Enggak kan. Iya. Ini kan 50, 30. Ini beliau paham. Udah bidangnya. Sampai nih, Bang. Ya Ini. Dari 2014 nih Pak, pesantren. Akhir. Ya, 2014 akhir. Kalau nggak salah materinya. Ya semuanya ini kehendak Allah ya. Di luar dugaan. Memang kalau Allah Ta'ala yang berkehendak semuanya berjalan. Iya. Beriring. Dulu di mana Bahnya Pak? Mondok awalnya Pak? Di Pamunan atau di Cirebon? Saya tuh kalau tafidnya menghafal Qurannya di Pelamunan. Pamunan. Benar. Yapsos sekarang ya? Hmm? Yang sekarang masih Nyai Yapsos ya? Yang ininya Abah nih. Bau. Kalau ini Hafsa itu istri. Karena ada tafid, ada juga kitab ya. Kalau kitabnya memang saya di daerah tengah. Nah, Sampai nanti minum. Ya. Itu kan minum. iya. Hmm? Minum Pak. Puasa Puasa, aduh. Enggak. Bisa lagi. Mudah-mudahan di aku lah saya lihat. Sayangnya aku yang itu. Kadang-kadang dari jam 11 ya sampai sini jam tengah 12 Berangkatnya pada asar pada maghrib. habis asar biasanya nih saya mau berangkat datang. Iya biasa. Hari Sabtu malam minggu. Ya. Iya, tapi enggak sekali, enggak ini. Kan minggu depan ini bukan pas lagi di sini. Oh. Minggu Jadi bisa ketepatan terus. Iya, Ketepatan pas mau berangkat. Pas kita datang, datang. datang bawa rezeki. Cuma Ini kurir. siapa Pak nih? Siapa? Nanti saya sudah WA ke Namanya. nama-namanya udah saya WA ya. Nanti minta titip doanya. Tadi yang tadi itu titipan tadi. Iya. Nanti saya WA lagi udah jelas. Nanti ambil apa tuh? Ngaji sore bareng-bareng dengan Pak Santi. Masya Nanti sama teman-teman dari komunitas ini. Miracle. Ya semuanya semuanya di jamak kalau bahasa saya Ya. di jamak biar semuanya. Tapi insya Allah apalagi saya berdoa yang namanya kebaikan itu langsung Allah yang nerima. Iya, kata dalam suatu hadis seseorang yang memberikan suatu sedekah sebelum diterima oleh yang bersangkutan itu Allah Ta'ala sudah menerimanya. Jadi Dari sebetulnya niatnya kalau kita berdoa itu ya sebetulnya ya sekedar tambahan. Jadi niat pun sudah Pak ya? Niat sedekah sudah diterima Iya juga ya? sudah diterima Wah, di sisi Allah. banyak niat Bang. Banyak niat. Niat. Jadi sebelum diterima oleh orang-orang yang sebagai yang menerimanya itu Allah Ta'ala sudah menerimanya. Makanya sekarang saya belajar walaupun sedikit sedekah pagi ya.
dipasangin aja botol seperti ini. Benteng 2000. Teman-teman daripada itu Iya, setiap pagi aja. kan ada sebagian yang masuk ke Miracle dari uang, jadi saya yang nampung kan, Iya. jadi saya susun dulu receh, saya susun dulu karena kan Sedekah pagi juga ya pakai dibantuin. plastik gitu nih ya, belum dihitung, waduh PR. Jadi ya sedekah pagi, bayar beras pakai kintring. Tapi jelas sekali itu sangat bermanfaat, terutama untuk kita juga alhamdulillah aman karena banyak sedekah yang bisa diberikan. Satu lagi Bang, mungkin kalau seandainya kita ini kan amalia kita udah kita lakuin banyak, dan itu salah satunya mungkin ada pahalanya. Kalau emang amalia baik, dalam menjaganya itu seperti apa sampai kita nanti ke mizannya itu, takutnya kan banyak yang hilang nih Bang. Katanya kan ada yang ngilangin kita pahala amalia itu tuh yang udah kita lakuin hilang. Nah yang kita menjaga ini seperti apa, yang kedua apa saja yang merusaknya gitu ya. Terus ada nggak kira-kira doa untuk ya minimal kita ini bisa selamat, amalia ya kita yang selamat, amal kita juga selamat gitu. Dari apa ya, menjadi amal itu butuh, kan ada amal itu yang tidak jadi. Contoh kita beramal tidak sesuai syarat-syaratnya, sholat tanpa wudhu atau wudhunya sembarangan, itu mah bukan tidak jadi amal, itu mah. Ada juga yang sudah jadi tapi tidak diterima, wudhunya bagus, sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk itu konsentrasi, tapi ada dalam hatinya mudah-mudahan ada yang muji. Iya mungkin Bang. Iya, itu kan saya anggap dua ini gagal. Ya. Ada yang ketiga betul-betul murni jadi sudah betul-betul sudah di kas kita, sudah punya di rekening kita, iya sudah ada rekeningnya, sudah sesuai. Hanya saja kita punya terlibat tabuat itu gugatan, ya gugatan orang lain. Contoh kita menganiaya orang lain, itu untuk bayar itu. Kalau yang tidak diterima mungkin banyak. Hilang gitu ya. Ya, karena kita nganiaya orang nggak tahu dari mulut dari apa, seperti itu. Makanya Rasul pernah dikatakan, pernah ditanya, hai para sahabat, manil muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, kalau menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Bukan, kata Rasul. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu orang yang tidak ahli akhirat, tidak pahala salat, pahala bersedekah, pahala puasa, pahala haji, tapi banyak yang menggugat, akhirnya dia sama sekali tidak tersisa kebaikan. Itulah namanya orang muflis. Orang lain bahkan masih banyak yang menuntut, tapi pahalanya sudah, dia akan masuk neraka karena kesalahan orang lain. Ini yang menurut ya kita ini belum tahu apakah mau kita diterima. Tapi yang jelas kita sering berbuat salah kepada orang lain. Kalau berbuat salah sendiri ya sebetulnya kalau dosa sendiri itu nggak jadi beban, resikonya cuma sendiri. Kalau kita punya dosa sendiri
walaupun setinggi langit bukan jadi masalah, artinya tidak mengganggu pahala ibadah kita. Ya, tidak mengganggu. Tapi kalau kita sudah punya dosanya ke orang lain, itu otomatis kita baca doa, sholat, puasa, haji dan yang lainnya ada tuntutan. Makanya ada ikhtiar ulama, sebagian ulama kamu sedih aja 70.000 berzikir, tujuannya menyediakan takut-takut orang-orang banyak yang menuntut. Jadi di akhirat nanti begitu orang-orang itu menuntut, kita sudah punya cadangan 70.000 zikir. Itu ada sebagian ulama yang menyarankan seperti itu. Iya, sebagian. Iya, zikir la ilaha illallah 70.000 per hari atau? ya pokoknya kita hitung sampai 70.000 aja. Tujuannya berataka untuk orang-orang yang punya hak kepada saya. Jadi nanti di akhirat orang-orang itu saya kan tidak tahu di dunia ini siapa itu, nggak tahu tangga, saudara. Jadi begitu orang-orang itu menuntut ke kita sudah punya persiapan untuk ini jaga-jaganya. Ya ada sebagian ulat, tapi kalau menurut saya bagus juga sih. Dengan zikir atau doanya apa misalnya? Doa apa? Ya itu namanya atakoh untuk orang-orang yang punya hak kepada saya. Saya bikin atakoh untuk orang-orang yang punya hak. Contoh, orang itu betul-betul minta bantuan kepada saya, tapi saya padahal punya kemampuan tidak mau membantu. Itu orang itu di akhirat menuntut lagi. Iya. Alasannya apa? Kamu kan waktu itu bisa untuk membantu saya, kan begitu. Padahal membantu itu harus bagi orang yang sudah benar-benar membutuhkan bantuan. Ya, kalau kita tidak tahu dan tidak dimintai bantuan, punya alasan kan ya? Saya tidak tahu, saya tidak dimintai bantuan. Kalau minta bantuan, kitanya tahu dia betul-betul lagi sangat membutuhkan. Ya ini lagi contoh. Orang yang seperti itu kalau di dunianya masih mangkal sampai dibawa ke akhirat, nuntut. Itu namanya hak sesama adami. Seperti itu. Jadi ya kalau berbicara seperti itu, saya ingat pada sendiri ibadah yang dilakukan ini juga belum tentu sempurna dan diterima kita, tapi bukan harus usaha sempurna. Kita harus berjalan siru ilallah berjalan maka siru, berjalanlah kepada Allah walaupun jalannya diag-deog ya, ngegasur-gasur kalau saya ini ya, walaupun jalannya masih ngegasur-gasur belum normal lah, masih pincelang-pincelangan. Pokoknya yang jelas kita harus berjalan. Kalau tidak berjalan itu sudah tujuan setan. Ya bukan berarti ya kembali, bukan berarti penjelasan ini menjadi kita putus asa. Enggak. Insyaallah enggak. Doanya Pak ya. Kita doanya supaya kita yang bisa, intinya ya tetap semangat menjalani amaliyah yang mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi tetap berusaha Pak ya. Usaha berjalan sesuai kemampuan. Ya. Kata guru saya, sampai guru saya, rongsokan itu mahal guys. Kalau ada 3 truk ya, ada kan. Nah, amalan yang kita amal ini karena tidak sempurna itu merongsokan, apalagi Allah. Lagi manusia aja kalau memang rongsokannya banyak laku ya Pak ya. iya, diborong. Mohon doanya Pak. Ya kita ini iya udah talim ke Putri. Ya, yuk. Silakan. Pamit dulu. Kita pamit Terima juga. kasih banyak ini. Ini udah diterima. Kemarin kan udah setelah terima. Iya.
tinggal pelengkapan aja. Iya, Mungkin alhamdulillah. memang kan awalnya sebagian besar niatnya untuk kobong putri, dibaginya kobong putri dulu yang dipenuhi nanti sisanya. Iya, nanti ya sudah, nanti diperkirakan lah, kan ada kamar-kamarnya di sana. Iya. Tinggal Kira-kira jangan terlalu kan kalau kepenuhan kan Iya. nggak enak juga. paling kayaknya satu kamar 3 cukup. Apalagi yang depan itu kan agak besar ya. Heeh. Boleh mereka saya belum pernah lihat yang depannya tuh yang besar. Saya lihat kayaknya depan tuh bisa 5 kali ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Bapaknya beliau dulu tahun 95 baru siap dulu itu, makanya beliau ngomong, Kiai Sudin ngomong, beliau ngomong, Bang, berarti